Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, silahkan berdoa dulu ya sebelum belajar. Semoga dimudahkan dan dilancarkan. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai pentingnya pemodelan ya, pentingnya pemodelan dinamika proses. Nah, jadi sekarang kita akan membahas sedikit mengenai model dan karakteristik dinamika proses. Jadi di slide ini bisa kita lihat ya, secara sederhana kalau proses itu ada output dan input. Model di sini maksudnya adalah kendalinya. Jadi inputnya itu manipulated variable dan outputnya itu controlled variable. Inputnya adalah U, outputnya adalah Y. Sehingga kalau dalam pengendalian ada yang disebut K atau penguatan tunak, itu adalah Y2 min Y1 per U2 min U1. Itu adalah perubahan output terhadap perubahan input, itu koefisiennya berapa. Kemudian dalam fungsi step itu juga ada yang disebut dengan GS. G dalam fungsi step. Fungsi transfer ini ya. Jadi dihitungnya dengan Y per U menggunakan Laplace transformation. Mungkin sudah belajar di matematika teknik kimia ya pastinya. Kemudian bagaimana? Untuk input sendiri itu ada macam-macam. Ini saya ambil dari buku. Ada yang pertama step input, yang kedua ada ramp input, yang ketiga ada rectangular pulse, yang keempat sinusoidal input, kelima impulse, dan yang keenam ada yang random. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, teman-teman bisa cari ya. Nah, ini tugas. Kita jadikan tugas karena ini cukup mudah ya untuk dipahami, dicari dan dipahami. Silahkan disimak ya di tugas nanti sehingga bisa memahami harapannya. Selanjutnya, bagaimana karakteristik dinamika proses itu? Bisa kita bagi beberapa. Yang pertama ada non-self-regulation atau self-regulation. Kemudian ada berdasarkan lag phase-nya, ada first order, second order, dan higher order. Kemudian ada yang menggunakan waktu mati atau dead time. Nah, untuk self-regulating process, ini adalah proses yang bisa mengatur dirinya sendiri. Contohnya itu kalau misalnya kita di sini punya tangki, kemudian pompanya itu ada di sebelum tangki. Keluarannya itu ada valve sih ya sebenarnya. Namun yang kita atur itu di sini pompanya, pompa yang ini. Sehingga kalau misalnya perubahan jumlah cairan di dalam tangki itu adalah rho dV per dt, rho kali V ini adalah massa ya, sehingga ini kita bisa breakdown seperti ini, kemudian menjadi rho kali laju masuk dikurangi laju keluar. Laju masuknya tidak tergantung pada ketinggian
cairan dalam tangki. Sedangkan laju keluarnya itu tergantung pada ketinggian dalam tangki. Di sini keluarnya berapa? Nah, itu tergantung pada ketinggian yang kita harapkan. Kalau misalnya dia udah cukup tinggi, maka dia akan mengeluarkan seperti itu. Sehingga kalau levelnya, ini kita pakai step input ya. Di sini ini yang biru ini adalah input, yang merah ini adalah output atau responnya ya. Misal kita menginginkan keluarannya itu, maksud saya menginginkan suatu level tertentu sehingga F out-nya tuh harapannya segini, F in-nya kita setting segini, gitu. Jadi responnya itu kalau misalnya seperti ini, self-regulating gitu ya, itu biasanya dia lebih dari yang diharapkan. Lalu setelah diredam, baru dia akan levelnya itu menyesuaikan dengan output yang diharapkan sampai benar-benar sesuai. Nah, ini ada prosesnya di sini. Dan itu yang jelas butuh waktu ya di sini. Nah, itu untuk yang self-regulating. Bedanya dengan yang non-self-regulating atau integrating process, masih dengan proses yang sama, namun di sini pompanya itu ada di belakang. Jadi kita bisa mengatur pompanya, keluarannya, begitu ya. Bagaimana? Sehingga laju masuk dan keluarnya itu tidak tergantung pada ketinggian. Kita bisa setting saja. Kita setting pompanya, masukkan nilainya pompanya berapa, nanti dia akan meresponnya itu seperti ini ya. Jadi karena pompanya di belakang, jadi dia mempengaruhi levelnya secara langsung, begitu. Jadi kalau misalnya kita mau naikkan segini, biasanya responnya itu sedikit demi sedikit seperti ini sampai suatu nilai yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian untuk proses orde 1 seperti apa? Nah, dalam proses orde 1 itu persamaan diferensialnya seperti ini. Persamaan fungsi transfernya seperti ini. Ini ya, konstanta waktu dikali perubahan output ditambah output awal sama dengan penguatan tunak dikali input. Kemudian yang mempengaruhi adalah penguatan dan konstanta waktu di sini ya. Dia yang akan mempengaruhi perilaku proses orde 1. Bisa kita lihat, misalnya KP-nya sama, konstanta waktunya beda, dia akan seperti ini ya. Konstanta waktunya semakin besar konstanta waktunya, maka semakin lama dia akan mencapai nilai yang diinginkan ini. Kemudian jika yang berbeda adalah penguatan tunaknya, maka nilai output yang keluar itu akan lebih besar ya, lebih besar daripada maksudnya semakin besar KP-nya, maka dia akan semakin besar juga nilai outputnya.
Ya, jadi saya lanjutkan tadi sampai sini ya. Jadi kalau misalnya konstanta penguatannya semakin besar, maka dia akan outputnya itu semakin besar juga. Di sini konstanta waktunya sama ya. Biasanya kalau proses orde 1 ini cenderung overdamp atau teredam lebih. Jadi dia butuh waktu untuk mencapai output yang diharapkan, tapi cenderung stabil begitu. Nah, ini ada beberapa contoh ya, proses orde 1. Ada tangki reaktor di sini dengan masukannya itu CA0, keluarannya itu konsentrasi A. Nah, kalau misalnya kita masih ingat di kuliah teknik reaksi kimia mungkin pernah diajarkan ya, nilai Kp dan taunya. F di sini bisa kita lihat laju, V-nya volume, dan K-nya konstanta laju reaksi. Begitu pula dengan tangki yang mungkin ada pemanasan di dalamnya. Ini seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Juga ini tangki biasa ya, tangki pencampuran biasa. Seperti ini, dan ini ada juga untuk listrik dan gaya. Untuk proses orde 1, nilai K dan taunya sudah ada, bisa dilihat di sini. Kemudian, untuk proses yang orde 2, nah, ini diferensialnya, persamaan diferensialnya diturunkan 2 kali. Dan juga di sini ada faktor redaman. Ya. Jadi selain penguatan tunak, konstanta waktu juga faktor redaman. Ini yang mempengaruhi perilaku output pada proses yang ordenya 2. Berikut ini fungsi transfernya. Nah, kemudian seperti apa? Kalau proses orde 2 bisa macam-macam ya. Bisa overdamp, critical damp, atau underdamp. Nah, ini ya, kalau yang overdamp, dia cenderung lama ya responnya. Kalau yang karena redamannya terlalu banyak. Kalau yang critical damp nih yang optimal, sedangkan yang underdamp ini yang berlebihan. Nah, responnya berlebihan. Sama kayak manusia, kalau responnya berlebihan biasanya orangnya cenderung begini-begini ya, cenderung naik turun gitu. Nah, kalau misalnya seperti ini, untuk proses orde 2 yang redamannya kurang, semakin kecil redamannya, bisa dilihat ya di sini, semakin kecil redamannya, maka responnya itu jauh lebih daripada titik yang kita harapkan. Titik yang kita harapkan kan di sini ya. Begitu diredam, dia langsung turun banyak sekali. Seperti itu. Cukup lama untuk mencapai kestabilan gitu. Sedangkan semakin besar, sampai ini underdamp ini kurang dari 1 ya, faktor redamannya. Semakin besar, maka dia semakin cepat untuk menuju output yang diharapkan. Untuk yang overdamp ini 1 atau di atasnya. Bisa kita lihat ya di sini. Yang 1 ini yang cukup bagus ya. Cukup cepat dia mencapai respon yang diharapkan. Kalau yang 2 ini, dia menikmati sekali ya perjalanan sampai
proses respon yang diharapkan. Nah, untuk proses yang underdamp dan overdamp bisa kita cari juga. Jadi kalau dalam proses kimia itu apa aja yang biasanya cenderung underdamp, apa aja yang cenderung overdamp itu sudah ada seperti semacam survei seperti itulah ya. Nah, makanya perlu diwaspadai. Baik underdamp maupun overdamp itu sama-sama lama untuk mencapai respon, sehingga perlu dioptimalkan. Untuk contohnya, proses yang orde 2 itu sama seperti tadi ya, hanya saja persamaannya akan berbeda. Untuk Kp, tau, dan faktor redamannya. Lalu untuk dead time atau waktu mati ini adalah waktu yang diperlukan untuk menunggu input sampai respon. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya. Di sumbu X ada waktu, sumbu Y-nya ada input dan output. Yang bawah ini inputnya sudah kita masukkan dari misalnya 1 menit, tapi karena biasanya yang kita hitung sebagai dead time tuh pipa ya, aliran dalam pipa, karena butuh waktu. Nah, responnya di alat berikutnya itu baru sekitar mungkin 2 menit kemudian begitu. Jadi ini output sama dengan input kali T min theta. Theta ini adalah dead time-nya. Nah, langsung saja ya, mungkin ke contoh. Bagaimana untuk step respon pada gambar ini? Pipa ini dead time-nya 2. Kemudian tangki ini konstanta waktunya juga 2. Sehingga kalau misalnya kita gambarkan responnya, stepnya, ya di sini ada theta yang tadi 2 detik misalnya. Tadi kita mulai pada waktu 1 menit. Ternyata responnya baru mulai pada menit ketiga. Kemudian kita mengharapkan outputnya itu 5 ya. Kita masukkan nilai itu 5. Nah, kalau kita konstanta waktunya 2, berarti ya sudah, berarti waktunya yang kita butuhkan 5 kali 2 gitulah ya. Jadi 10 ini mungkin sekitar sampai 13 menit ini baru kita mendapatkan respon yang diharapkan begitu. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jadi ada 2 kasus. Kasus yang pertama ini dia tangki, pipa agak jauh gitu ya. Terus tangki lagi, terus pipa lagi. Sedangkan yang kedua ada tangki, kemudian langsung masuk lagi di tangki. Dekat begitulah ya. Pipa tangkinya itu jadi bisa kita abaikan. Kemudian baru dipasangi pipa. Setelah 2 proses di tangki itu selesai, kita pasangi pipa. Kita pasangi pipa. Ini pipa
belok-belok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kita jumlahkan, sebenarnya total konstanta waktunya itu sama ya, antara yang atas dengan yang bawah itu, dan dead time-nya pun sama. Ini pipa-pipa yang dipisahkan ini biasanya karena terpisahkan oleh pompa gitu. Tapi bagaimana responnya? Apakah sama ya? Nah, coba kita lihat satu-satu ya dari kasus yang pertama. Kita break satu-satu. Ini misalnya kita juga samakan, outputnya kita butuhkan 5 gitu. Jadi di sini dari tangki yang pertama, misalnya kita masukkan inputnya itu pada 2 menit. Jadi di sini taunya 2 ya. Jadi dari 2 sampai sekitar 12 gitu baru stabil. Karena taunya 2, kemudian di pipa kita lihat yang hijau, dead time-nya 2. Kalau pipa ini biasanya responnya mengikuti tangki yang sebelumnya. Jadi yang biru dengan yang hijau ini bentuknya sama ya. Nah, sehingga nyampe di yang merahnya itu sesuai dengan dead time-nya pipa. Nyampe di tangki merah, sudah. Nyampe di tangki merah, taunya 2 lagi. Berarti pada menit keempat sudah nyampe di tangki merah. Kemudian terjadi respon selama 10 menit lagi. Sampai sekitar 14 menit di sini ya. Dia mencapai stabilan. Lalu di yang pipa, setelah pipa yang pink ini, nyampe di pipa yang pink ini kan ada dead time lagi sekitar 2 menit. Jadi 6 menit dia mulai respon, kemudian setelah 16 menit baru dia nyampe responnya di paling belakang, seperti itu. Bagaimana untuk yang kasus kedua? Ini. Oh iya, sebelumnya ini juga ya, yang nomor pink ini, yang pink sama yang merah ini juga bentuknya sama. Bentuknya sama karena mengikuti respon dari tangki. Pipa ini mengikuti respon dari tangki, hanya ada dead time. Bedanya dengan yang kedua. Bagaimana? Ini ya. Jadi di sini ada tangki, mungkin dipompa, setelah itu masuk tangki lagi langsung. Terus baru ada pipa yang cukup panjang, baru ada pompa, setelah itu ada pipa lagi, baru ada pipa lagi, pompa lagi, pipa lagi, baru nyampe di tempat tujuan. Bagaimana responnya? Ini sama, misalnya kita masukkan inputnya pada menit kedua, maka responnya juga sekitar 10 menitan. Di sini, lalu ada dead time lagi 2 menit, 4 menit baru nyampe di yang kedua ya. Nyampe di endingnya alat yang kedua yang hijau ini. Karena di situ ada dead time 2 menit, kemudian ada tau juga. Tau di sini konstanta waktu 2 menit. Nah, sehingga ada dead time 4 menit, kemudian ada waktunya 10 menit di sini, sehingga sampainya di yang ke-14 ya. Menit ke-14.
Lah, terus ada dead time lagi di pipa. Pipa ini dead time-nya 1 menit misalnya. Nah, mundur lah ini. 1 menit jadi 5 menit ya. 5 menit sampai sini. 15 menit sampai ujung sini. Kemudian ada dead time lagi di sini. 1 menit. 1 menit. Kemudian dia mengikuti sampai respon akhir. Barulah di sini dia menerima respon itu 16 menit. Nah, sedikit berbeda ya. Di sini sedikit berbeda. Namun, ternyata responnya sama. Sama-sama 16 menit. Jadi, dapat disimpulkan kedua sistem yang memiliki proses rangkaian yang mungkin berbeda, tapi jika karakteristik pengendaliannya misalnya konstanta waktunya, kemudian faktor lainnya misalnya ya, kayak misalnya faktor tadi dead time ya, dead time-nya juga sama, maka nanti karakteristik responnya secara keseluruhan itu akan sama, seperti itu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada pertanyaan silahkan ya ditanyakan di grup. Kapan saja boleh.